Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kakak akan menyajikan pembahasan soal prediksi UTBK 2020 untuk penalaran umum bagian kedua. Bagi adik-adik yang belum nonton PU atau penalaran umum bagian pertama, silahkan ditonton dan link videonya ada di deskripsi. Nah, di video ini kita akan bahas soal PU sesuai dengan kisi-kisi UTBK untuk 4 bagian. Bagian yang pertama, kita akan membahas soal yang menanyakan seputar pernyataan yang salah dan benar dari sebuah bacaan dan membaca informasi dari gambar. Terus yang kedua, kita akan menyajikan soal tentang penalaran analisis, yang ketiga tentang bilangan, dan yang keempat tentang pola gambar. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 7 ini disajikan sebuah bacaan. Jadi sebelum kita ke soal, sebagaimana yang sudah diinformasikan juga kepada adik-adik semua, kalau adik-adik bertemu dengan soal PU berupa bacaan, ada tips yang harus adik-adik lakukan. Tips yang pertama itu lihat langsung soal, jadi jangan baca bacaan. Terus tips yang kedua, tetapkan poin penting pada setiap option soal. Nah, terus yang ketiga, lakukan metode scanning atau baca dengan metode scanning. Artinya, adik-adik cukup membaca secara garis besar. Nah, bagaimana cara penggunaan tips ini ke soal? Kita langsung gunakan atau kita langsung masuk ke soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini, katanya berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Berarti yang ditanya adalah pernyataan yang benar. Kita lihat paragraf 1. Terus, kita baca option yang A. Industri tekstil dan garmen menyerap 250 juta tenaga kerja. Berarti poinnya di option A ini adalah 250 juta. Kita lihat secara sekilas di paragraf 250 juta itu berada di kalimat pertama. Nah, kita baca kalimat pertama. Katanya, industri tekstil dan garmen saat ini menjadi industri strategis bagi perekonomian negara, mengingat Indonesia memiliki 250 juta penduduk. Berarti yang 250 juta itu adalah jumlah penduduk Indonesia, bukan tenaga kerja industri garmen dan tekstil. Otomatis yang A salah. Oke, lanjut ke option B. Industri tekstil termasuk 3 besar sektor manufaktur Indonesia. Berarti poin pentingnya di sini adalah 3 besar sektor. Kita lihat di paragraf terbesar ketiga. Itu kata kuncinya, berarti dia berada di kalimat kedua. Industri ini merupakan sektor manufaktur terbesar ketiga. Berarti option B betul. Jadi C, D, dan E otomatis salah. Makanya untuk yang nomor 1 ini jawabannya adalah B. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Berdasarkan paragraf 1, jika penduduk Indonesia berjumlah 250 juta jiwa, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Oke, jadi kata kuncinya di soal ini jumlah penduduk 250 juta jiwa. Mana yang tepat? Kita lihat lagi di paragraf 1. Berarti yang 250 juta penduduk itu tadi berada di kalimat pertama,
dan mengakibatkan industri tekstil dan garmen ini menjadi industri yang strategis. Itu ya. Kita lihat option A, setiap penduduk dapat memproduksi garmen. Tidak disebutkan di kalimat pertama, paragraf pertama, otomatis A salah. Yang B, setiap penduduk membutuhkan produk pakaian jadi. Bisa jadi ya, karena ada hubungannya dengan pakaian, industri tekstil dan garmen ini. Kalau masih ragu, kita lanjut ke option C. Setiap penduduk dapat memulai usaha di sektor manufaktur. Ini tidak dijelaskan. Terus yang D, setiap penduduk harus bekerja di industri tekstil dan garmen. Ini juga tidak ada keharusan di dalam paragraf. Yang E, setiap penduduk dapat menjadi anggota API. Tidak ada ya. Otomatis yang tadi jawaban untuk nomor 2 ini adalah B. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai industri konveksi? Berarti kita lihat paragraf ke-2. Langsung ke option A. Industri konveksi merupakan produk ekspor impor Indonesia. Berarti poin pentingnya adalah ekspor dan impor. Kita lihat secara sekilas, ini dijelaskan di kalimat pertama. Bahwasanya pakaian jadi atau konveksi ini merupakan andalan ekspor, tidak ekspor impor. Berarti yang A salah. Lanjut B. Industri konveksi termasuk dalam pendapatan sektor non-migas. Betul ya? Di kalimat pertama tadi, berarti jawabannya adalah yang B untuk nomor 3. Lanjut kita ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini, katanya berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai ekspor pakaian jadi Indonesia? Kita lihat lagi paragraf yang kedua. Option yang A, pertumbuhan pasar ekspor pakaian jadi Indonesia naik 9,3%. Berarti poin pentingnya adalah 9,3%. Kita lihat di paragraf 2 secara sekilas, berarti yang 9,3% itu berada di kalimat 2. Nah, kita baca. Data BPS mencatat nilai ekspor pakaian jadi nasional ke Amerika Serikat tumbuh 9,3% dari tahun sebelumnya. Berarti 9,3% itu adalah kenaikan ekspor untuk Amerika Serikat, bukan secara keseluruhan. Berarti yang A salah. Lanjut. Yang B, Jepang merupakan pasar utama produk pakaian jadi Indonesia. Berarti poin pentingnya di sini adalah Jepang. Kita lihat kalimat yang mengandung kata-kata Jepang itu berada di kalimat ketiga. Oke. Negara tujuan ekspor konveksi terbesar kedua adalah Jepang. Berarti Jepang bukan pasar utama, tapi yang kedua. Berarti B salah. Lanjut kita yang C. Pasar utama produk pakaian jadi Indonesia adalah Amerika Serikat. Kita cari kata-kata Amerika Serikat atau AS yang ditunjukkan oleh kalimat kedua tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, kan disambung oleh kalimat ketiga. Jepang terbesar kedua, berarti setelah Amerika Serikat. Makanya, Amerika Serikat ini merupakan pasar utama untuk produk pakaian jadi Indonesia. Berarti jawabannya yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Berdasarkan gambar 2, negara tujuan ekspor manakah yang memberikan nilai ekspor terendah ketiga? Kita lihat gambar. Nah, kalau kita lihat dari gambar 2 ini, semakin ke atas, itu nilainya atau angkanya makin tinggi. Nah, makin ke bawah, berarti makin rendah. Kita lihat terendah ketiga. Yang pertama Malaysia, Belgia, berarti yang ketiga otomatis Kanada. Jawabannya adalah yang C untuk nomor 5.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Berdasarkan gambar 2, negara tujuan ekspor manakah yang bernilai 347,2 juta dolar? Kita lihat di gambar nomor 2 lagi. Ya, yang 347,2 juta itu untuk negara tujuan Korea Selatan. Berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 7. Berdasarkan gambar 2, negara tujuan ekspor manakah yang memberikan nilai ekspor lebih dari 500 juta dolar? Kita lihat di gambar lagi. Mana yang lebih dari 500 juta? Berarti ada dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Jepang. Kita lihat di option. Yang ada di option cuma Jepang. Ya udah, kita pilih yang C. Jadi jawaban untuk nomor 7 adalah C. Bisa ya, adik-adik semua, intinya untuk bacaan PU ini nggak terlalu sulit lah, karena jawabannya ada di dalam paragraf. Intinya adik-adik menggunakan tips yang 3 kakak sebutkan di awal tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Di soal nomor 8, ini tentang penalaran analisis. Jadi katanya, 6 mahasiswa, yaitu A, B, C, D, dan E, serta F, masing-masing akan presentasi di depan kelas. Dan mereka hanya bisa tampil 1 kali saja. Berikut aturannya. Nah, sebelum kita baca aturannya, kita bikin dulu urutannya. Kan dia ada 6 mahasiswa, berarti kita bikin nomor 6 buah, 1, 2, 3, sampai 6. Kita baru baca aturannya. Aturan yang pertama, C akan maju pada urutan keempat atau terakhir. Berarti C itu bisa di nomor 4, bisa di nomor 6. Oke. Lanjut kita ke aturan yang kedua. D akan menjadi pembicara ketiga setelah A. Hati-hati untuk yang aturan kedua ini, D berbicara ketiga setelah A. Bukan berarti D berada pada urutan ketiga. Paham ya? Kalau misalnya si A berada pada urutan pertama, berarti D ketiganya. Berarti si D berada di urutan keempat. Saya Nah, yang dimaksud dengan pernyataan yang kedua. Kalau misalnya A di 2, berarti si D di 5. Kalau A di 3, berarti D di 6. Pokoknya urutan ketiga setelah A. Kita langsung lihat dulu, ada enggak kira-kira option yang bisa kita eliminasi? Untuk option A, D akan maju pada urutan ketiga. Salah, ya kan? Karena nggak mungkin dia berada di urutan ketiga. Oke, berarti A salah. Lanjut kita yang B. A maju pada urutan pertama. Bisa jadi karena A nggak ada aturan khususnya ya. Dia bisa di 1, bisa di 2, bisa di 3. Asalkan si D bisa berada di urutan ketiga setelah dia. Nah, berarti kita tinggalkan dulu option B. Kita lanjut option C. F akan maju pada urutan ke-6. Mungkin enggak F maju pada urutan ke-6? Kita baca aturan yang keempat. F akan maju sebelum D. Berarti nggak mungkin si F itu berada di urutan ke-6. Berarti yang nomor C salah. Yang poin atau option D. E akan maju pada urutan ke-6. Mungkin si E berada pada urutan ke-6? Ada di aturan si E? Nggak ada ya, berarti bisa jadi. Kita tinggalkan dulu yang D. Lanjut ke option E. B akan maju pada urutan ke-6. Kita lihat aturan yang ketiga. B akan maju sebelum C. Berarti nggak mungkin B itu berada di urutan ke-6. Berarti tinggal di sini jawaban kita, optionnya B atau D. Kita lihat, mana yang paling pasti? A akan maju pada urutan pertama, bisa ya, ini pasti, bisa, di pertama tadi bisa, kedua bisa, ketiga. Yang D, E akan maju pada urutan ke-6.
Nah, di antara dua pilihan ini, yang paling pasti itu adalah yang poin B. Saya, jadi yang nomor 8 jawabannya adalah B. Oke, lanjut ya ke soal nomor 9. Nomor 9, ini tentukan nilai berikut pada segitiga yang kosong. Jadi ada dua segitiga, katanya di segitiga ini ada angka-angka ya. Nah, kita lihat nih, berapa nilai angka yang berada di dalam segitiga. Nah, kita lihat untuk aturan yang segitiga pertama dulu. Di sini kalau kita kalikan, 15 kali 30 itu berapa? 450. 450 kita bagi dengan 45 dapatnya 10. Berarti bisa kita gunakan aturan tersebut juga untuk yang segitiga kedua. Berarti 21 kita kali dengan 42, kemudian kita bagi dengan 63. Nah, karena ini angkanya lumayan tidak sederhana ya, kita tarik keluar, berarti 21 kali 42 dibagi dengan 63, berapa nilainya? Nah, ini karena kita nggak boleh pakai kalkulator, dan biasakan adik-adik menghitung nilainya itu dengan penyederhanaan dulu ya, supaya tidak menggunakan angka yang terlalu besar. 21 dengan 63, ini bisa kita sederhanakan 3, 42 bagi 3, 14. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut kita ke soal yang terakhir, nomor 10. Nah, di soal nomor 10 ini dia meminta tentang urutan urutan gambar yang menanyakan apa bentuk gambar selanjutnya. Kalau kita lihat, gambar yang pertama, kedua, dan ketiga, ini yang membedakan mereka adalah jumlah sisinya, baik gambar yang di dalam ataupun gambar yang di luar. Gambar dalam dan luar memiliki jumlah sisi yang sama. Kita lihat yang luar dulu, yang luar dalam tadi sama ya. Kita lihat jumlah sisinya. Untuk gambar yang pertama, sisi 3, segitiga. Untuk yang gambar kedua, sisinya ada 4. Kemudian gambar yang ketiga, sisinya ada 5. Gambar yang keempat tentu mengandung atau memiliki 6 buah sisi. Mana yang tidak mungkin? Yang A sama yang D, karena A sama D itu yang di luarnya jelas cuma 5 sisi. Kita coret. Lanjut, antara B, C, dan E itu mana yang betul? Kalau yang di luarnya sama-sama 6 sisi ya. Sekarang kita cek lagi yang di dalam. B berapa sisinya untuk bangunan di dalam? 5 ya. Kalau yang E, 4. Berarti B dan E salah. Otomatis jawabannya adalah yang C. Oke, adik-adik semua. Untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai nomor 10 dan akan kita lanjutkan di video berikutnya. Dan jika ada pertanyaan atau ada bahasan yang kurang jelas, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu, dan semoga sukses di UTBK 2020 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.